Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Ya di sini kita akan melaksanakan pertemuan pertama skenario 1 tentang diabetes. Baik, setelah ini akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Karisa. Hadir. Dela Amalia. Hadir. Dela Mauludi. Hadir. Diki. Hadir. Elvina. Hadir. Kamelia. Hadir. Nadila. Hadir. Lisa. Hadir. Siti. Hadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya Adi Putra sebagai dosen. Di sini kita akan melaksanakan pertemuan 1 skenario 1 tentang diabetes. Duduk siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat, gerak. Baik, jadi untuk tutorial pada pagi hari ini, siapa yang akan menjadi ketua dan sekretaris? Baik, kalau begitu Dela sebagai ketua, kemudian Nisa sebagai sekretaris ya, bisa menempati posisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan tutorial pada hari ini. Oke, langsung saja kepada Mbak Ningsi untuk membacakan skenario-nya. Oh, 65 tahun, Jawa atau Indonesia, Islam sudah menikah, pensiun golongan darah AB, diantar keluarga ke RST pada tanggal 13 Februari 2023 jam 8 WIB dan keluhan sesak nafas atau dispnea dan bengkak. Riwayat penyakit DM 10 tahun yang lalu, jarang kontrol sejak 1 tahun ini. Riwayat hipertensi di sakal. Keluarga klien ada yang menderita penyakit DM, yaitu ayahnya riwayat merokok 12 tahun yang lalu dan baru berhenti 3 bulan ini. Klien mengatakan sulit BAK, mual, muntah, dan lemas. Tidak mempunyai riwayat alergi. Pasien diagnosis dengan nefropati diabetik. Pengkajian dilakukan pada 14 Februari 2023 jam 2 WIB. Didapatkan data klien mengatakan lemas semakin dirasakan saat beraktivitas. Konjungtiva anemis, terdapat edema dan ekstremitas atas di bawah. Edema derajat 1, ternyata distensi vena jugularis, aukultasi paru, didapatkan rogi basah halus di seluruh lapang paru. Terlihat adanya ulkus superficial di telapak kaki kanan, dan ketika ditanya klien mengatakan tidak tahu penyebabnya apa dan kapan lupa itu muncul. Klien mengatakan nafsu makannya berkurang karena merasa mual saat makan, namun berat badannya justru meningkatkan mendadak sebesar 5 kg. BAK kurang 100 cc per 24 jam. Hasil TTV didapatkan tekanan darah 155 per 100 mmHg, RR 26 kali per menit, nadi 83 kali per menit, suhu 36,6 Celcius, BB 55 kg, tinggi badan 167 cm. Hasil laboratorium 13 Februari 2023 jam 12 WIB didapatkan hubungan 7,2 gram atau DL, urenum 357 mg atau DL,
Creatinine 24,10 mg atau dl, kalsium 50,6 mg atau dl, GDS 300 mg atau dl, HbA 1c 8%, albuminuria 310 mg atau 24 jam. Hasil analisa gas darah arteri pH 7,11, HCO3 9 mEq atau L, PCO2 31 mmHg, PO2 72 mmHg. Hasil foto rongsen didapatkan CTR 60%, bendungan paru. Hasil USG renal kesan proses kronis pada kedua parenkim ginjal serta kedua ginjal tanpa mengecil. Tindakan dan terapi 13 Februari, furosemide 2 kali 20 mg, fosinopril 1 kali 10 mg, valsartan 1 kali 80 mg, bisnat 3 kali 500 mg PO, CaCO3 3 kali 200 mg, glibelamide 1 kali 5 mg, insulin 3 kali 3U. Klien terpasang CDL dan direncanakan hemodialis minggu ini. Sebelum sakit, keluarga mengatakan klien rajin beribadah, namun saat sakit klien merasa tidak mampu beribadah karena kondisinya yang lemas dan terpasang kateter. Klien hanya bisa berdoa agar cepat sembuh. Obat-obatan rutin dikonsumsi klien. Klien sering meminta makanan dan minuman di luar aturan rumah sakit, sehingga keluarga terpaksa memberikan klien selanjutnya akan menjalani HD secara permanen, namun masih takut. Terima kasih Ningsih karena sudah membacakan skenario. Untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke step pertama, yaitu mengklarifikasi istilah atau kalimat yang sulit di dalam skenario tadi. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan? Baik, Dela Kifa dulu. Mohon izin bertanya, saya ingin bertanya mengenai nefropati diabetik. Terima kasih Mbak Dela. Mungkin Mas Diki. Mohon izin, saya ingin bertanya tentang ekstremitas. Baik, selanjutnya Nadila. Mohon izin, saya akan bertanya mengenai tentang ulkus. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi. Saya ingin menjawab, mohon izin. Penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes dikarenakan nefron ginjal rusak yang merupakan efek lanjutan dari diabetes. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kiki terkait ekstremitas. Ekstremitas adalah anggota gerak badan, contohnya tungkai dan lengan. Baik, mohon izin saya akan mencoba untuk membantu menjawab pertanyaan dari Nadila. Ulkus adalah tanda penyakit berupa kehilangan sebagian permukaan jaringan pada kulit atau organ lainnya, sedangkan jaringan sekitarnya meradang. Baik, untuk step 1 sudah jelas ya. Jadi kita akan lanjut kepada step kedua, yaitu mendefinisikan permasalahan masalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, Clara. Mohon izin, di dalam skenario dibacakan tentang klien mengatakan nafsu makannya berkurang karena merasa mual saat makan, namun berat badannya justru meningkat mendadak sekitar 5 kilo. Nah, apa yang menyebabkan klien mengalami hal tersebut? Baik, yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, Elvina. Mohon izin bertanya tentang dari skenario yang tadi ada ulkus superficial. Nah, apa penyebab dari ulkus superficial tersebut? Oke, ada lagi yang lain? Ya, Ningsih. Izin bertanya, apakah diabetes mellitus tersebut merupakan penyakit keturunan?
Oke, baik. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, kita langsung ke step 3 ya, yaitu brainstorming dengan menentukan pengetahuan dasar yang telah dimiliki serta membuat hipotesis. Jadi teman-teman cukup menjelaskan sedikit pengetahuan tentang diabetes mellitus. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan? Mohon izin menjawab pertanyaan dari Rara. Penyebab berat badan naik klien itu disebabkan oleh dimana tubuh manusia sendiri itu kan setiap kali pasti membuat energi. Nah, meskipun tidak menerima makanan karena rasa mual, tubuh tetap membuat energi. Akan tetapi karena pasien tersebut tidak melakukan aktivitas, sehingga energi tersebut disimpan dalam bentuk lemak, sehingga membuat berat badan naik. Apakah bisa dimengerti? Oke, untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Elvina. Penyebab ulkus adalah sirkulasi darah yang buruk sehingga aliran darah menuju kaki menjadi terhambat atau tidak lancar. Kondisi ini juga dipicu oleh penurunan fungsi saraf akibat timbulnya kadar gula darah pada penderita diabetes. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Ningsih. Karena adanya faktor genetik yang dibawa oleh orang tua sehingga keturunan memiliki resiko terkena diabetes, dan jika keturunan tersebut mengonsumsi glukosa terlalu banyak maka akan menjadi diabetes. Baik, pertanyaan sudah terjawab semua. Kita akan lanjut ke step 4, yaitu menganalisis masalah dengan mendiskusikan hipotesis secara mendalam dan dianalisis secara sistematis. Jadi teman-teman diharapkan untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang jawaban yang tadi. Oke, dari yang pertanyaan pertama ada yang mau membantu mendetailkan jawabannya? Mohon izin, saya akan menambahkan kenapa penderita DM tadi merasa mual namun berat badan justru meningkat. Jadi pasien DM juga ada yang berat badannya malah menurun meskipun sudah makan banyak. Hal ini dikarenakan penderita diabetes mellitus biasanya menderita polinuria, yaitu peningkatan pengeluaran urin, di mana banyak nutrisi yang keluar dalam tubuh, dan kemungkinan nutrisi tersebut harusnya diserap oleh tubuh menjadi tidak diserap dan menyebabkan penurunan berat badan pada klien. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya langsung ke jawaban pertanyaan kedua. Mungkin ada yang mau menjelaskan lebih detail? Ya, Rara. Siap, mohon izin, saya ingin menjelaskan luka yang tak kunjung sembuh pada kaki pasien merupakan salah satu gejala dari komplikasi DM, yaitu vaskulopati, di mana terjadi ketidakratan permukaan lapisan dalam arteri sehingga aliran lameral berubah menjadi turbulen yang berakibat pada mudahnya terbentuk trombus. Pada stadium lanjut, seluruh lumen arteri akan tersumbat, dan manakala aliran kolateral tidak cukup, akan terjadi diksmia dan bahkan luka yang luas. Ulkus diabetes mempunyai kecenderungan terjadi pada beberapa daerah yang menjadi tumpuan beban terbesar seperti tumit area kaput, metatarsal di telapak ujung jari yang menonjol. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke jawaban pertanyaan yang ketiga. Ada yang mau menjelaskan lebih detail lagi? Ya, Diki. Mohon izin saya menambahkan jawaban Mbak Nadila. Saya kurang setuju dengan jawaban Mbak Nadila. Setahu saya, menurut para ahli, mereka belum mengetahui penyebab diabetes mellitus. Jadi belum tentu orang tua menurunkan penyakit diabetesnya ke turunannya. Oke, baik, dari ketiga pertanyaan sudah terjawab semua. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mencari referensi untuk memperkuat argumen kita agar kita dapat menjelaskan proses terjadinya diabetes mellitus. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke step 5, yaitu membuat tujuan pembelajaran berdasarkan topik dengan menentukan pengetahuan yang kurang dimiliki. Mungkin yang pertama, kita perlu mengetahui tentang definisi diabetes mellitus. Mungkin kita akan mengetahui tentang
pathway dan penyebab diabetes. Mungkin kita perlu menambahkan tentang pemeriksaan penunjang dari diabetes mellitus. Selanjutnya, tanda, gejala, dan penyebab diabetes mellitus. Selanjutnya mungkin bisa komplikasi dari diabetes mellitus. Kita juga perlu menentukan penata laksanaan farmakologi maupun non-farmakologi. Mungkin ditambahkan asuhan keperawatan diabetes mellitus. Baik, tutorial pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adi. Untuk saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian untuk kegiatan pada pagi hari ini. Beri aplaus untuk Dela dan Nisa. Cukup sekian untuk kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya silakan belajar mandiri untuk mencari referensi untuk kita bahas minggu depan. Selanjutnya akan saya tutup dengan berdoa. Duduk siap gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kedua tutorial 1. Masing-masing sudah membawa referensi ya? Sudah. Kalau begitu kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Duduk siap gerak. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, pertemuan kedua ini siapa yang akan menjadi ketua dan sekretaris? Baik, untuk Kiki menjadi ketua dan Zizi menjadi sekretaris ya. Silakan bisa menempati kedudukan dan bisa memulai kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu pada pertemuan yang kedua untuk membahas skenario pertama. Kita akan membahas topik-topik yang sudah ditentukan yang akan kita bahas hari ini. Pada topik yang pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin menjelaskan tentang definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu gejala klinis yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah plasma atau hiperglikemia. Kondisi hiperglikemia pada DM yang tidak dikontrol dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem tubuh, terutama syaraf dan pembuluh darah. Mungkin ada yang mau menambahkan? Jika tidak ada yang mau selanjutnya menjelaskan tentang pathway diabetes mellitus? Mohon izin, saya akan menjelaskan tentang pathway diabetes mellitus. Diabetes mellitus dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, tipe 1. Tipe 1 ini disebabkan oleh adanya reaksi autoimun sehingga sel beta pankreas hancur. Kemudian terjadi defisiensi insulin yang menyebabkan hiperglikemia, katabolisme protein meningkat, dan limfolisis meningkat. Pada hiperglikemia terjadi glukosuria dan starvasi. Kemudian pada glukosuria terjadi diuresis osmosis yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan cairan hipotonik. Kemudian terjadi polidepsi, hiperosmolaritas. Kemudian pada hiperosmolaritas terjadi ketoasidosis
yang menyebabkan koma hingga kematian. Kemudian pada glukosuria kemudian terjadi diuresis osmosis sehingga terjadi poliuria yang menyebabkan kehilangan elektrolit sehingga terjadi ketoasidosis, kemudian koma hingga kematian. Pada katabolisme protein meningkat, terjadi penurunan berat badan. Kemudian ketika defisiensi insulin, terjadi lipolisis meningkat yang mengakibatkan pertama penurunan pada berat badan, yang kedua menyebabkan gliserol asam lemak bebas meningkat, kemudian terjadi ketogenesis, kemudian menjadi ketonuria sehingga menyebabkan koma bahkan kematian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh idiopatik, usia, genetik, gaya hidup, dan lain-lain, sehingga jumlah sel beta pada pankreas berkurang dan terjadi defisiensi insulin. Pada defisiensi insulin, sama halnya dengan diabetes mellitus tipe 1, terjadi hiperglikemia, katabolisme protein meningkat, dan lipolisis meningkat. Pada hiperglikemia, terjadi glukosuria dan starvasi. Pada glukosuria, terjadi diuresis osmosis yang menyebabkan kehilangannya cairan hipotonik sehingga terjadi polidepsi dan hiperosmolaritas. Ketika terjadi hiperosmolaritas, terjadi pula ketoasidosis, kemudian koma hingga berujung kematian. Saat terjadi poliuria, pasien dapat kehilangan elektrolit sehingga terjadi ketoasidosis, kemudian koma hingga kematian. Ketika hiperglikemia juga terjadi starvasi yang menyebabkan terjadinya polipasi, kemudian gluconeogenesis, sorbitol, hingga retinopati. Kemudian ketika defisiensi insulin menyebabkan katabolisme protein meningkat sehingga terjadi penurunan berat badan. Yang terakhir, ketika lipolisis meningkat, yang pertama terjadi penurunan berat badan, kemudian yang kedua terjadi gliserol asam lemak bebas meningkat, kemudian terjadi ketogenesis sehingga terjadi ketonuria yang kemudian akan koma dan berujung kematian. Siap, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, selanjutnya ada yang mau menjelaskan pemeriksaan penunjang diabetes mellitus. Mohon izin, saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk diagnosis DM tipe 2 dapat meliputi pemeriksaan gula darah sewaktu atau acak, GDS, gula darah puasa, GDP, toleransi glukosa dengan pemeriksaan oral, glucose, toleransi tes, GTT, dan hemoglobin terglikasi HbA1c. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, selanjutnya ada yang mau menjelaskan tentang tanda gejala penyebab diabetes mellitus. Ada yang mau menjelaskan? Mohon izin menjawab terkait tanda gejala dan penyebab penyakit diabetes mellitus, yaitu gejalanya berupa haus meningkat, sering buang air kecil, lapar, lelah, serta penglihatan kabur. Apabila pada diabetes tipe 1, gejalanya ialah rasa haus meningkat, sering buang air kecil, lapar, lelah, dan penglihatan kabur. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, selanjutnya ada yang mau menjelaskan tentang komplikasi diabetes mellitus. Mohon izin menjelaskan tentang komplikasi diabetes mellitus. Ketika terlalu banyak gula yang menetap di dalam aliran darah untuk waktu yang lama, hal itu dapat mempengaruhi pembuluh darah, syaraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Komplikasi termasuk serangan jantung dan stroke
Infeksi kaki yang berat atau menyebabkan gangren dapat mengakibatkan amputasi, gagal ginjal stadium akhir, dan disfungsi seksual. Setelah 10-15 tahun dari awal terdiagnosis, prevalensi semua komplikasi diabetes meningkat tajam. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang mau menjelaskan pelaksanaan farmakologi maupun non-farmakologi untuk diabetes mellitus. Mohon izin, saya akan menjelaskan tentang farmakologi dan non-farmakologi. Pemberian terapi farmakologi harus diikuti dengan pengaturan pola makanan dengan gaya hidup yang sehat. Terapi farmakologi terdiri dari obat oral dan obat suntikan, yaitu obat anti-hiperglikemia oral, kombinasi obat oral dan suntikan insulin. Selanjutnya, non-farmakologi. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah terapi nutrisi medis, yang ketiga adalah latihan jasmani atau olahraga penyandang diabetes mellitus. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, selanjutnya ada yang mau menjelaskan tentang asuhan keperawatan diabetes mellitus. Mohon izin, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan dalam bagian analisa data. Dari kasus tersebut didapatkan diagnosa keperawatan, yaitu gangguan pertukaran gas dengan tanda klien mengeluh sesak napas, suara ronki basal halus di lapang paru, RR 26 kali per menit. Kemudian dari hasil foto röntgen didapatkan dengan paru positif, CTR 60%, dan hasil BGA yaitu dengan pH darah 7,11, CHO 3, 19 EQ per liter, kemudian PCO2 31 mmHg dan PO2 72 mmHg. Kemudian didapatkan lagi yaitu defisit nutrisi. Dengan data subjektif, klien mengeluh mual, muntah, dan lemas. Klien mengatakan nafsu makan berkurang. Kemudian ditambah lagi dengan data objektif, antropometri dengan berat badan 55, kemudian disusul dengan tinggi badannya yang 167 cm, dan didapatkan IMT yaitu sebesar 19,7 dalam kurung rentang normal. Kemudian secara biomedikal GDS didapatkan 300 mg per dl. Kemudian hemoglobin didapatkan 7,2 gram per dl. Albuminuria 310 mg per 24 jam. Kemudian terdapat konjungtiva anemis dan tidak nafsu makan. Kemudian didapatkan juga kasus keperawatan hipervolemia. Dengan data subjektif, klien mengatakan sulit BAK, klien mengatakan sesak napas, edema derajat 1 pada ekstremitas atas dan bawah, berat badan bertambah 5 kilo, hemoglobin menurun dengan sebesar 7,2, BAK kurang lebih 100 cc per 24 jam, atau oliguria. USG renal didapatkan kesan proses kronis pada kedua parenkim ginjal serta kedua ginjal tampak mengecil. Kemudian didapatkan distensi vena jugularis, ronki basal halus di lapang paru. Hasil lab, ureum 357 mg per dl, keratinin 24,10 mg per dl, kalsium 5,6 mg per dl. Klien terpasang CDL dan rencana HD minggu ini. Kemudian masalah terakhir yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan dengan didapatkannya ulkus. Gitu saja untuk analisa datanya. Baik, semua topik telah selesai. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya.
Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan adanya kerusakan produksi insulin dalam tubuh, sehingga kadar glukosa dalam darah tinggi. Banyak diabetes mellitus memiliki gejala klinis yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah plasma. Kondisi hipoglikemia pada diabetes mellitus yang tidak dikontrol menyebabkan gangguan serius pada sistem tubuh, terutama saraf dan pembuluh darah. Penyakit ini dapat diperiksa dengan melakukan tes darah. Penanganan dilakukan. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Adi. Baik, pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Zizi dan Diki. Beri aplaus kepada Zizi dan Diki. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mengakhiri. Istirahat di tempat, gerak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.